Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa di setiap hari pasar sebelum kita melaksanakan salat zuhur berjamaah, kita mendengarkan tausiah singkat atau kultum zuhur. Dan insyaallah pada siang hari ini akan mendengarkan tausiah adalah Bapak Ustaz Sahrul Ramadhani. Sambil menunggu jamaah yang lagi berwudu ataupun yang masih dalam perjalanan. Dan Pak Ustaz, waktu dapat diserahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Wajiblah bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang ini kita masih dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini, melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat zuhur berjamaah, dan dilanjutkan dengan tausiah singkat. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sembari menunggu saudara-saudara kita yang dalam perjalanan atau sedang berwudu, maka izinkanlah kami menyampaikan tausiah singkat. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya pada hakikatnya kehidupan kita di dunia ini, yaitu tak lain dan tak bukan kita semua ini sedang menunggu jamaah. Kita semua sedang menunggu. Apa yang kita tunggu itu tak lain dan tak bukan kita menunggu datangnya kematian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ada yang menunggu itu, menunggu datangnya kematian itu sampai 30 tahun. Ada yang menunggu kematian itu sampai 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang menunggu sampai dengan 100 tahun. Berapapun usia kita hidup di dunia ini, yang lain dan tak bukan adalah kita sedang menunggu al-maut, yaitu datangnya kematian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada pepatah yang mengatakan bahwasanya pekerjaan yang paling membosankan itu adalah menunggu. Menunggu ini jamaah itu pekerjaan yang paling membosankan. Jadi bagaimana dengan orang yang menunggu sampai 60, 70, bahkan sampai 100 tahun? Tentu itu tak waktu yang sebentar jamaah. Maka agar manusia itu tak bosan, tak jenuh dalam menunggu datangnya kematian tersebut, Allah berikanlah kita hiburan jamaah. Allah berikan kita mainan. Apa hiburan dan mainan tersebut? Allah berikan kita harta, itu hiburan dan mainan. Allah berikan kita pangkat jabatan, itu berupa hiburan dan mainan. Allah berikan kita rumah, kendaraan, istri, anak, cucu dan lain sebagainya, itu semua adalah hiburan dan ataupun mainan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terkadang manusia itu tak kalah diberikan hiburan, diberikan mainan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru hiburan dan mainan itu yang seharusnya menjadikan ia taat kepada Allah, tetapi justru sebaliknya, banyak di kalangan manusia itu ketika diberikan hiburan, diberikan mainan,
mereka lalai. Mereka lupa tujuan akhirnya. Padahal tujuan kita adalah pada suatu saat kita nantinya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu bahwasanya berbicara dengan kematian tersebut ada 3 yang dirahasiakan oleh Allah. Yang pertama disebut asbabus, sebab ini rahasia dari Allah. Tak tahu kita jamaah apa penyebab kita mati nantinya. Ada orang yang naik motor kecelakaan mati. Ada orang yang pergi ke kamar mandi terpleset jatuh mati. Mati itu satu, tetapi sebabnya bermacam-macam. Maka di dalam Islam bagaimana setiap kegiatan kita ikutkan Allah di dalamnya. Makanya dalam Islam itu jamaah setiap aktivitas itu diiringi dengan doa. 24 jam aktivitas kita itu diiringi dengan doa. Mulai dari kita bangun tidur bahkan sampai tidur nantinya itu ada diiringi dengan doa. Paling kurangnya adalah dengan kita membaca bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Karena ketika apapun penyebab kematian nantinya, maka kita telah mengikutkan Allah di dalam kegiatan-kegiatan kita. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yang rahasia oleh Allah yaitu waktu. Waktu itu juga dirahasiakan. Tak tahu kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bisa jadi nantinya tidak ada jaminan kita masih dapat sholat asar nanti itu jamaah. Waktu ini menjadi rahasia Allah. Makanya jangan sampai setiap waktu yang diberikan oleh Allah kita lalui begitu saja tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, maka perlu persiapan bagi kita. Sebab kita tidak tahu, waktu kita tidak tahu, maka apa yang mesti kita siapkan? Yang pertama yang mesti kita siapkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, lakukanlah amalan-amalan yang terbaik. Seluruh amalan itu baik. Kita di sholat zuhur berjamaah pada siang ini itu baik. Kita baca Al-Quran itu baik. Bagaimana amalan yang baik itu menjadi terbaik? Syaratnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah mesti ikhlas dalam melaksanakannya. Ketika kita melakukan sholat zuhur di siang ini itu baik, disertai dengan keikhlasan, itu menjadi amalan yang terbaik. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung dengan niatnya. Kedua syaratnya amal itu jadi amal terbaik, yaitu yang kedua jemaah yang dimuliakan oleh Allah, istiqomah dalam melaksanakannya. Tak cukup sholat zuhur kita hanya siang ini saja, esoknya mesti istiqomah. Bahkan orang yang istiqomah ini Allah mengatakan dalam surah Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka summa istaqamu, istiqomah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat turun. Malaikat akan datang kepada orang istiqomah ini. Apa kata malaikat? Allah tahu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah engkau dengan surga yang dijanjikan untukmu. Jadi orang yang istiqomah ini jamaah, bahwasanya Allah janjikan surga bagi mereka. Yang kedua, persiapan kita yaitu lakukan amalan-amalan yang akan terus mengalirkan pahala nantinya. Tak cukup dengan kita melakukan ibadah, bahwasanya bagaimana ibadah yang kita lakukan itu nantinya justru terus mengalirkan pahala meskipun kita sudah meninggal dunia. Hadis Rasulullah mengatakan iza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasa. Apabila manusia itu meninggal dunia, terputus seluruh amalnya. Terputus yang dimaksud di sini tak bisa kita melaksanakan lagi jemaah. Kita sholat zuhur pada siang ini kita bisa melaksanakannya karena kita masih hidup. Ketika kita melaksanakannya mendapat pahala.
Tetapi ketika kita sudah mati, tak mungkin kita mampu melaksanakan sholat zuhur ini lagi. Maka terhentilah pahala. Nah, ini yang dimaksud Rasulullah. Kecuali 3 hal kata Rasulullah. Yang pertama, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bih, wa waladin sholihin yad'u, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka ketiga hal inilah yang mesti ada di antara salah satunya. Kalau tak bisa ketiganya, ada salah satunya. Ketika kita sudah mati, pensiun beramal, maka pahala akan kita dapatkan karena 3 amalan ini. Dan yang terakhir, yaitu persiapan kita, yaitu jangan lupa berdoa kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma rzuqna husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki, yaitu diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat kembali, jangan sampai hiburan dan mainan yang Allah berikan ini justru melalaikan kita. Maka bagaimana hiburan dan mainan itu justru mendekatkan kita kepada Allah. Persiapkan diri kita, yang namanya kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa jadi ini zuhur terakhir bagi kita. Maka introspeksi diri kita, persiapkan diri kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, seorang yang paling banyak ingat mati itu adalah orang yang cerdas. Orang yang ingat mati itu orang yang cerdas. Kemudian ia persiapkan dirinya untuk menghadapi kematian tersebut. Ulaikal aniyas, itulah orang yang cerdas. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.